Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa selalu melimpahkan nikmat, rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Sehingga pada saat ini kita bisa berkumpul, dipertemukan bersama untuk mengikuti sholat berjamaah Idul Fitri 1446 Hijriah dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam marilah kita sambungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para segenap pengikut yang mengikuti petunjuknya. Para jamaah sholat Idul Fitri yang berbahagia, kami selaku Ketua Panitia Ramadan dan Idul Fitri 1446 Hijriah Ketamilan Masjid Al-Mutakin izinkan melaporkan kegiatan yang telah kami laksanakan sebagai berikut. Pertama, sholat tarawih dan ceramah agama, tadarus, iktikaf dan sahur bersama selama 10 hari terakhir. Yang kedua, menyelenggarakan buka puasa bersama dan memberikan santunan kepada anak yatim dan duafa warga kompleks Kenjeran dan sekitarnya. Yang ketiga, pengumpulan dan penyaluran dana fitrah, fidyah, zakat mal, infak, sedekah serta pakaian layak pakai. Zakat fitrah berupa beras 2.156 kg, berupa uang 26.000 rupiah. Fidyah berupa beras 0 berupa uang 9.875.000 rupiah. Zakat mal 32.97.000 rupiah. Infak sedekah 17.977.000 rupiah. Pakaian layak pakai 327 potong dan tersalurkan. Hasil pengumpulan tersebut alhamdulillah telah disalurkan kepada yang berhak menerima. Kami selaku Panitia Ramadan Idul Fitri 1446 Hijriah mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah sholat Idul Fitri sekalian, di tengah-tengah kita alhamdulillah telah hadir Ustadz Saifuddin Nawawi yang akan menjadi khatib dan imam pada sholat Id pagi ini. Kepada beliau kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kesediaannya. Kepada para jamaah semua, marilah kita laksanakan sholat Id ini dengan tertib dan mendengarkan khotbah beliau sampai dengan selesai. Kami selaku panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyelenggaraan sholat Id ini terdapat kekurangan. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Suharjono S14. Terima kasih. As-salatul jami'ah
Silakan jamaah sekalian diluruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'adda jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin muslimat hadirin ma'asyira Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, apa yang sudah kita lalui sepanjang bulan Ramadan, Allah telah berikan kita kenikmatan untuk mampu menyelesaikan sampai akhir dari ibadah Ramadan, siamnya dan qiyamnya. Tentu ini anugerah yang terbesar dan bukan dari kemampuan kita dalam melaksanakan ibadah-ibadah selama bulan Ramadan. Karena itulah kita sering mengenal dengan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kebaikan yang bisa kita lakukan kecuali Allah memberikan kekuatan untuk melakukannya. Tidak ada keburukan yang bisa kita tinggalkan kecuali Allah memberikan kemampuan untuk kita mampu akhirnya meninggalkannya. Karena itulah ketika satu ibadah itu sudah diakhiri, maka yang tersisa adalah bagaimana ibadah-ibadah itu mewarnai sikap-sikap kehidupan kita dalam detik-detik dan menit-menit keseharian kita dengan ibadah itu. Apapun jenis ibadah, kalau yang baru saja kita selesaikan dengan siamnya, bagaimana dengan siam Ramadan itu kemudian mewarnai perilaku kita yang sekarang sejak pagi ini atau kita mulai sejak tadi malam ketika kita masuk di waktu maghrib, berarti memulai 1 Syawal, berarti kita sudah meninggalkan Ramadan 1 bulan penuh kita bersiam. Lalu setelah selesai, apa yang sudah diwarnai oleh siam itu pada diri kita? Kita tidak berbicara pada orang lain, karena yang penting adalah masing-masing dari kita ini yang penting untuk kita antarkan menjadi hamba-hamba Allah yang beriman, lalu yang bertakwa, sebagaimana sering
kita dengarkan seruan-seruan itu, dan termasuk adalah ketika Allah mengajak kita untuk mengikuti syariatnya di siang Ramadan, itu diantarkan untuk bertakwa. Karena itu ma'asyiral muslimin muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah, maka kapan diri kita akan bisa meningkat menjadi seorang muttaqin? Kalau ajakan berulang-ulang, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Kalau bertakwa jangan setengah-setengah, kalau bertakwa jangan asal-asalan, kalau bertakwa itu jangan semaunya sendiri. Karena takwa ada ukurannya, maka bertakwalah dengan sebenar-benar takwa sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Itu seruannya. Lalu Allah melanjutkan, wala tamutunna, jangan sekali-kali sampai di antara kalian itu nanti sudah datang waktu matinya, illa kecuali wa antum muslimun, dalam keadaan berserah diri. Karena itu ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah, berakhirnya Ramadan dengan siam kita dan qiyam kita dan sedekah kita dan segala bentuk ibadah yang kita lakukan, bukan berarti itu berakhir. Tapi inilah bermula untuk menunjukkan bahwa sebulan penuh kita dilatih, sebulan penuh kita diantarkan, sebulan penuh kita dijamu, sebulan penuh kita dididik, sebulan penuh kita diajari, sebulan penuh kita dibimbing oleh Allah dalam siam dan qiyam kita, dengan keimanan apa yang tertinggal dalam diri kita, apa yang mewarnai dari siam dan qiyam kita dalam diri kita, yang akan kita bawa dalam keseharian kita mulai 1 Syawal sampai nanti akhir dari bulan Sya'ban. Ini yang paling penting. Sama juga dengan sekian banyak ibadah, termasuk di dalamnya adalah sholat. Ketika kita salam dari sholat, seperti barusan saja kita selesaikan sholat Idul Fitri, maka sesungguhnya yang dipertanyakan adalah setelah itu, apa yang mewarnai sholat kita itu dalam diri kita, dalam kehidupan kita setelah ini. Kalaulah kemudian manusia itu sholat, kalaulah manusia itu kemudian setelah puasa, siam dan qiyamnya, lalu perilakunya sama saja dengan yang terdahulu, keburukannya tidak berkurang, kebaikannya tidak bertambah, sikap tindak tanduk tutur katanya masih tetap, lalu di mana letak manfaat dan faedahnya ibadah itu? Ini yang menjadi pertanyaan bagi kita semuanya, tidak terkecuali kepada diri saya. Karena itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sesungguhnya yang paling penting di dalam sekian banyak ibadah yang diajarkan oleh Allah, dicontohkan oleh Rasulullah, kemudian diilmui oleh selanjutnya dari para sahabat dan tabi'in, lalu para ulama, sampailah pada kita, itu bukan hanya sekedar melaksanakan, bukan sekedar selesai melaksanakan, bukan juga untuk lepas dari kewajiban, tetapi yang paling penting begitu kita laksanakan seperti obat. Kita minum obat bertumpuk-tumpuk, kita minum obat beribu-ribu obat, kita mengonsumsi obat berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Kalau kemudian tidak mengantarkan kita kepada kesehatan,
atas izin Allah, tentu inilah disfungsi obat. Kalau obat itu disfungsi, nah terus apa gunanya kita mengkonsumsi? Ini yang harus kita pikirkan. Kalau kita kemudian melaksanakan sholat, harusnya setelah sholat, kalau kita setelah melaksanakan siyam yang wajib selama bulan Ramadan atau siyam yang sunnah selama hari-hari yang diajarkan, kemudian apa yang sudah memberikan warna, apa yang sudah memberikan perubahan, apa yang sudah menambahkan kualitas pribadi kita dengan ibadah-ibadah itu. Ini yang menjadi evaluasi kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sering disampaikan ketika mengawali siyam Ramadan, sebelum mengawali siyam Ramadan, ketika di tengah-tengah atau saat kita bersiam Ramadan, itu diingatkan bahwa puasa siyam kita di bulan Ramadan mengantarkan kita kepada takwa. Sesungguhnya takwa kita itu bisa mengukur kualitas hidup kita. Bagaimana kita ukur? Mari kita ukur bersama-sama. Ukurannya ada 3 hal. Ini adalah bagian dari dimensi takwa ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian itu siyam Ramadan, ya, beberapa hari. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebelummu pun diwajibkan puasa siyam beberapa hari. Kemudian Allah mengingatkan tentang qasdus syariah atau qasdul ibadah, itu namanya la'allakum tattaqun, agar kalian itu bisa bertakwa, atau kalian itu terus-menerus bertakwa, atau kalian itu semakin hari semakin bertakwa. Maka ukurannya ada 3. 1. Apakah kita setelah beribadah di siyam Ramadan, dengan qiyamnya, dengan sedekahnya, dengan takjilnya, dengan tartilnya, dengan wiridnya, apakah kita lebih takut kepada Allah? Barometer pertama, untuk kita naik kelas atau harus religi? Untuk kita naik kelas harus tetap di kelas itu. Apakah di hari-hari ini kita akan lebih takut kepada Allah atau tidak? Ini adalah salah satu di antara 3 dimensi kunci takwa. Kalau yang ditakuti, semakin ditakuti dan semakin ditakuti itu penyakit, semakin ditakuti atau semakin ditakuti itu adalah makhluk, maka inilah kegagalan takwa. Karena takwa itu harus mengantarkan yang paling pertama dimensinya adalah takutnya hanya kepada Allah. Dimensi kedua, ketika dimensi pertama itu Allah sudah mengatakan wakhafuni, ya, wala takhshawun nas, jangan sekali-kali kalian takut itu ujung-ujungnya hanya kepada manusia. Terus gimana aku? Itu jika kita bahasakan dalam bahasa kita. Makanya Allah wakhshawni, takutlah kepadaku, wakhafuni, ada 2 kata-kata yang digunakan itu. Al-khasyah wal khawf. Kalau khasyah itu berarti ketakutannya hanya jatuhnya kepada Allah. Kalau khawf itu harapannya juga berakhir kepada Allah, berakhirnya kepada Allah, tetapi bersifat hal-hal yang material. Kalau khasyah itu bersifat pada hal-hal yang spiritual. Inilah. Nah, kalau sudah kita takut pada Allah, maka dimensi yang kedua yang dipertanyakan, apakah dalam hidup kita berhati-hati? Apakah masih ceroboh?
mengantarkan dengan ketakutan kita bisa berhati-hati, berarti di situ sukses. Ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muttaqun. Benar itu. Betul itu. Kalau tidak, berarti harus remedi. Harus remedi. Harus diulangi. Harus ujian lagi. Untuk bisa mengantarkan kita kepada tingkat takwa. Lalu, dimensi yang ketiga. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah, setelah kita takut dan berhati-hati, maka disinilah kita mampu menjaga diri kita. Mau mengandalkan siapa yang mau menjaga diri kita? Sekian banyak pasukan bisa menjaga diri kita, tetapi secara dasar saja. Pikiran kita, pasukan tidak bisa menjaga kita. Secara rohani kita, tidak ada yang bisa menjaga kita, kecuali diri kita sendiri. Nah karena itu, begitu takut kita kepada Allah dan kita berhati-hati, inilah konsep penjagaan diri yang paling optimal, produktif, dan efektif. Karena ketiga dimensi inilah yang kemudian harus muncul dalam ketakwaan kita yang diantarkan oleh siam dan qiyam kita di bulan Ramadan, yang diantarkan oleh ibadah sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 21, ya ayyuhan nasu ubudu, beribadahlah, bertauhidlah kepada Allah sebagai Rabbmu. Ujungnya juga la'allakum tattaqun. Inilah yang tiga yang kita bisa ukur tentang naik kelas dan tidaknya. Silakan nanti lihat pengumumannya masing-masing. Karena tidak akan ditempel oleh takmir, juga tidak ditempel oleh Menteri Agama. Yang nempel itu kita sendiri, kita tempel dalam dada dan lubuk hati yang paling dalam, kita tempel dalam benak kita, di dalam pikiran kita yang paling dalam. Hasilnya selama kita di training selama 1 bulan Ramadan dengan siam dan qiyam kita dan ibadah-ibadah yang lainnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Inilah yang menjadi evaluasi besar bagi kita. Kalau kita tidak evaluasi, maka akan terjadi lagi. Kita ketemu Ramadan depan, begitu juga. Kita ketemu Ramadan depan lagi, begitu juga. Lalu kapan kita naik kelas? Kapan kita naik ke tingkat yang lebih tinggi? Sementara waktu kita terbatas. Terbatas sekali. Karena tempat kita tinggal ini namanya dunia. Dunia itu artinya, ad-dunya artinya dekat. Otomatis kalau waktu jaraknya itu dekat, waktu yang kita butuhkan singkat. Inilah yang penting, waktunya terbatas. Kalau kita tidak evaluasi, sekarang juga keduluan nanti panggilan untuk berangkat. Berangkat menemui panggilan Allah. Kalau tidak itu terjadi, terlambat. Sebelum terlambat, mari kita evaluasi. Evaluasi, terus evaluasi, dan terus evaluasi. Bahkan sebaik-baik evaluasi adalah apabila kita sebelum mati. Setiap hari kita mati. Setiap hari kita evaluasi. Maka sebelum tidur kita evaluasi. Kita evaluasi diri. Apakah ada peningkatan hari ini? Apakah ada penurunan hari ini? Apakah hari ini ada kerugian? Apakah hari ini ada keuntungan? Apakah hari ini ada kebahagiaan yang abadi? Apakah hari ini ada kesengsaraan yang abadi? Evaluasi yang efektif adalah evaluasi harian. Sehingga tidak harus ditumpuk menunggu Ramadan lagi. Ketika Ramadan sudah menjadi kolosal, ketika ibadah haji sudah menjadi kolosal evaluasi, ketika sholat sudah menjadi evaluasi kolosal di hari itu, ketika Jumatan itu menjadi evaluasi kolosal di Jumat itu. Maka inilah ma'asyiral muslimin wal muslimat,
jamaah sholat Idul Fitri yang dirahmati Allah, pentingnya kita untuk mengevaluasi diri. Bahasanya kata Umar itu, hasibu qabla untuk hasabu. Hitung dirimu itu sebelum engkau dihitung sama Allah. Wallahu sari'ul hisab. Allah itu maha cepat menghitung. Karena itu Allahu Akbar walillahil hamd. Mari, senyampang kita masih diberi kesempatan untuk hidup. Nafas masih kita bisa tarik dari hidung tanpa menggunakan alat bantu. Maka disitulah kenikmatan masih kita terima. Begitu nikmat itu sudah diakhiri, begitu rizki yang berupa nikmat itu sudah diakhiri, maka apapun keadaannya kita harus meninggalkan tempat ini. Termasuk pagi ini juga tidak berlama-lama kita di tempat ini. Karena itu inilah yang saya sampaikan pada pesan mengakhiri siam kita Ramadan, mengakhiri qiyam kita Ramadan. Karena itu siamnya jangan berhenti, nanti bisa dilanjutkan, tetapi jangan hari ini. Qiyamnya juga harus dilanjutkan, meskipun tadi malam juga sudah mulai sepi, tetapi yang ramai harusnya di rumah kita. Betul hari terakhir ramai di Al-Mutakin. Ya sekarang kita ramaikan rumah-rumah kita dengan qiyam. Setelah itu besok bisa dimulai dengan siam lagi. Dan terus, siapa lagi yang mengantarkan diri kita untuk lebih mulia? Apakah kita menunggu orang lain untuk mengantarkan kemuliaan diri kita? Tidak akan terjadi. Sampai kiamat, kurang satu detik. Tidak akan terjadi ada orang lain yang mengantarkan kita untuk menjadi mulia. Kecuali diri kita sendiri. Tidak ada orang lain yang bisa mengantarkan kita lebih terhormat di hadapan Allah kecuali diri kita. Tidak ada yang bisa meningkatkan kualitas diri kita dalam kehidupan ini dari orang lain siapapun kecuali diri kita. Mari saya ajak diri saya dan para jamaah sekalian beserta keluarga dan anak keturunan kita antarkan diri kita yang lebih baik dan yang lebih baik dan yang lebih baik dan yang lebih baik. Dan tidak berhenti, terus kita antarkan yang lebih baik dan yang lebih baik dan yang lebih baik. Kita fungsikan seluruh ibadah yang kita lakukan agar bisa mewarnai kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing hati, akal, pikiran kita terus menerus petunjuknya tidak pernah putus untuk mengisi dari sisa-sisa hidup kita. Allahu Akbar, walillahil hamd. Akhirnya upaya kita itu harus di ujungnya kita bertumpu untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ini kita akhiri khutbah ini juga memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuatan kita terbatas. Sesungguhnya Allah Maha memiliki tanpa batas, Maha kuasa tanpa batas. Dan kita diantarkan untuk bahagia tanpa batas, kita diantarkan untuk senang tanpa batas, kita diantarkan untuk bergembira tanpa batas. Marilah kita antarkan ibadah kita dan jangan lupa akhir ibadah sudah dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim bahwa kita mengakhirinya dengan doa. Bapak taufik kita ketika selesai melakukan ibadah pembangunan Ka'bah juga memberitahukan kepada kita bahwa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Begitu pula akhir dari kehidupan kita ketika kita alhamdulillah masih hidup sampai akhir siam Ramadan dan qiyam Ramadan juga kita akhiri dengan taqabbalallahu minna wa minkum kulla a'malis shalihat wa kulla ta'at. Semoga Allah menerima apa yang sudah kita lakukan, setiap amal soleh dan juga setiap ketaatan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala abdika rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. اللهم يا ربنا إننا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. فاغفر لنا يا الله وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مقلب القلوب ثبت قلوب أهل بيوتنا على دينك ويا مقلب القلوب ثبت قلوب ذرياتنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم سهل أمورنا وأمور المسلمين عامة إلى ما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم يسر أمورنا وأمور المسلمين عامة في أي مكان يعيشون. ربنا إنك أنت الرؤوف الرحيم إنك أنت أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Demikian, mohon maaf, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.